Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kimia. Kali ini kita akan membahas tentang makromolekul. Makromolekul ini akan ada 3 bahasan ya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kita mulai dari karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki 3 jenis, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Pertama kita akan bahas monosakarida terlebih dahulu. Mono artinya satu. Artinya dia karbohidrat yang paling sederhana. Memiliki gugus aldehid, yaitu ada glukosa, galaktosa, dan ribosa. Memiliki yang gugus keton itu hanya ada fruktosa. Nah, kemudian ada disakarida. Disakarida ini berarti mempunyai 2 monosakarida. Gabungan dari 2 monosakarida. Kemudian juga ini contohnya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa, di mana sukrosa adalah gabungan dari glukosa dan fruktosa, maltosa adalah glukosa dan glukosa, laktosa adalah glukosa dan galaktosa. Sedangkan polisakarida merupakan poli itu artinya banyak, berarti karbohidrat yang terbentuk dari banyak monosakarida. Contohnya ada amilum, ada selulosa, dan ada amilopektin. Nah, untuk uji karbohidrat sendiri ada Pelling, Benedict, Tollens, Mollis, dan Lugol atau iodium. Nah, ini dapat merah bata. Kalau kita uji dengan menggunakan Pelling, berarti menunjukkan adanya gugus aldehid. Kemudian Benedict itu menunjukkan adanya gula pereduksi. Gula pereduksi itu adalah gula yang mampu mereduksi ya. Contohnya adalah glukosa dan fruktosa. Nah, kemudian ada Tollens ya. Tollens ini menghasilkan cincin perak atau cermin perak ya. Itu menunjukkan adanya gugus aldehid. Ya, kemudian juga Mollis. Mollis itu menghasilkan merah ungu ya. Kemudian itu menunjukkan adanya karbohidrat ya. Kemudian Lugol itu menunjukkan kehitaman ya, adanya amilum ya. Khusus amilum ini bisa menggunakan Lugol ya, atau iodium seperti kalian menggunakan betadin kemarin ketika ujian praktek, mungkin ada yang menggunakan betadin. Nah, itu betadin mengandung iodium sehingga menyebabkan warna hitam pada amilum. Nah, sekarang yang kedua ada protein ya. Protein ini merupakan salah satu dari makromolekul. Mana protein ini terdiri dari asam amino yang terikat dalam ikatan peptida. Nah, strukturnya seperti ini. Asam aminonya ada gugus amina, ada gugus karboksil, dan ada gugus alkil ya. Jadi ada 3 yang menyusun asam amino. Sedangkan yang lainnya mungkin nanti asam amino itu banyak sekali jenisnya ya. Ada asam amino esensial dan non esensial. Saya tidak akan bahas di sini karena terlalu banyak. Yang jelas di dalam asam amino itu ada nanti mengandung belerang, ada juga yang mengandung fenol begitu ya. Tergantung dia asam amino jenisnya apa ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kita bahas di lain waktu karena panjang sekali ini pembahasan asam amino ini. Nah, untuk uji protein sendiri ini ada 3 yang akan saya bahas, itu yang sering keluar juga di ujian. Ada biuret, ada santoproteat, dan timbal 2-asetat. Kalau biuret itu menghasilkan warna ungu ya, menunjukkan adanya ikatan peptida, berarti semua protein ini akan berwarna ungu jika diuji dengan biuret. Kemudian santoproteat atau santoprotein ya, itu akan menghasilkan jingga, adanya inti benzena. Nah, berarti protein yang mengandung benzena, asam aminonya itu akan menghasilkan warna jingga ya. Kemudian timbal 2-asetat, endapan hitam, adanya unsur belerang. Seperti tadi saya bilang asam amino itu ada yang mengandung unsur belerang. Jadi dia akan menghasilkan endapan warna hitam. Nah, seperti ini gambarnya ya. Lanjut ke lemak. Lemak ini juga merupakan salah satu dari makromolekul yang ada di kimia ya. Lihat di sini lemak ini dalam suhu kamar, wujudnya padat ya. Sedangkan minyak itu lemak dalam suhu kamar yang berwujud cair ya. Jadi lemak sama minyak itu identik ya, tapi dia wujudnya saja yang berbeda. Lemak tersusun dari asam lemak dan gliserol. Nah, seperti ini strukturnya mungkin sedikit rumit, tapi kalian harus perlu ingat adalah gliserol dan asam lemak akan menghasilkan lemak ya, atau triglyceraldehyde ya. Kemudian juga ada air ya.
Nah, cara uji lemak ini gampang sekali dengan menggunakan kertas buram lalu dijemur. Jika ada bercak maka mengandung lemak ya. Nah, fungsi karbohidrat, protein, dan lemak ini juga penting ya, sering ada di ujian. Karbohidrat itu merupakan sumber energi, pemanis alami, dan kontrol genetika. Kontrol genetika itu bagaimana? Berarti keturunan atau genetika itu tergantung atau tersusun dari karbohidrat ya. Untuk keturunan gitu, genetis ya. Kemudian juga protein ada pembangun tubuh, biokatalisator ya, enzim dan hormon. Nah, enzim dan biokatalisator sebenarnya sama aja ya, cuman lebih jelasnya itu enzim itu lebih ke senyawanya gitu ya. Kemudian ada antibodi. Antibodi ini untuk pertahanan tubuh ya. Lemak pelarut vitamin A, D, E, K ya. Kemudian juga cadangan makanan, dan juga lemak juga merupakan sumber energi. Oke, cukup mungkin seperti itu yang bisa dibahas dari makromolekul. Yang penting-pentingnya saja. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di modul ya. Dan silakan, barangkali ada pertanyaan silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.